Baik, jadi pada video kali ini merupakan pengganti di pertemuan ke-14 untuk gambar teknik 2. Dan untuk di pertemuan ke-14 ini, nanti kita akan mempelajari tentang, nanti ada penyederhanaan gambar ulir, yang nanti akan berhubungan dengan assembly drawing. Nanti juga akan dijelaskan tentang BOM atau Bill of Material. Dan di sini ada balloon, dan nanti bagaimana section di assembly drawing. Baik, yang pertama ini adalah penyederhanaan gambar untuk uler. Jadi karena nanti berhubungan dengan assembly untuk istilahnya alat penyambung yang paling sederhana nanti kita akan gunakan yaitu adalah ulir. Nah, di sini sedikit membicarakan tentang ulir bahwa ulir itu paling tidak di sini merupakan ada alur spiral yang berfungsi sebagai pengikat fastener antar benda. Nah, jadi nanti kita akan menggambar ini. Dan ini yang akan digunakan untuk mengikat satu benda dengan benda lainnya. Dan di sini paling tidak nanti ada dua yang paling penting yang akan kita gambar, yaitu nanti di sini ada mayor diameter dan juga ada minor diameternya. Jadi paling tidak nanti dua hal ini yang akan kita gambar dalam gambar tekniknya. Jadi nanti spiralnya ini tidak perlu kita gambar karena nanti akan disederhanakan di gambar tekniknya. Dan ini adalah beberapa contoh untuk ulir yang biasa kita jumpai dan yang paling sederhana yaitu ada di mulut dan juga baut. Nah, dalam gambar teknik, jadi nanti ketika ada suatu benda silindris yang di mana di situ ada ulirnya, nah di situ harus diberikan simbol M. Nah, jadi misalkan kalau di sini ulirnya diameter 10, nah berarti di sini M10. Jadi angka 10 ini dia nanti akan mengikuti mayor diameternya. Nah, jadi kalau mayor diameternya 16, berarti di sini M16. Jadi selalu nanti dilihat adalah mayor diameternya. Dan di sini dilengkapi dengan kali satu dan satu ini merupakan ukuran dari pitch-nya. Nah, jadi pitch itu kan jarak dari puncak ke puncak spiral lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pitch-nya. Dan nanti pitch ini akan digunakan sebagai informasi untuk menggambar di penyederhanaan gambarnya nanti, dan nanti akan coba kita praktekkan. Nah, jadi paling nggak nanti ada dua macam ulir, yaitu nanti ada ulir luar dan juga ulir dalam. Nah, pada dasarnya dalam menggambar ulir di dalam gambar teknik, jadi kalau misalkan di sini ada diameter mayornya, nah jadi diameter mayornya ini kalau tadi misalkan M10, nah berarti ukuran dari benda silindris ini adalah 10 mili dan nanti akan ada satu lagi garis tipis, tapi nanti tetap menggunakan layer yang kontur, cuma nanti dia lebih tipis. Nah, jadi nanti garis yang tipis ini itu merupakan hasil offset dari diameter mayornya dan akan di offset jaraknya itu adalah sesuai dengan jarak pitch-nya ini. Nah, kalau yang ulir luar, diameter mayornya ini yang tebal dan hasil offsetannya ini yang tipis. Tetapi kalau ulir dalam, diameter mayornya itu sebenarnya yang bagian luar ini, bagian yang paling besar. Nah, tapi kalau ulir dalam itu yang tipis yang diameter mayornya. Jadi yang hasil offsetan yang di dalamnya ini itu yang lebih tebal. Jadi kebalikannya dari yang ulir luar ini. Nah, kita akan langsung aja coba mempraktekkan jadi bagaimana untuk menggambar ulir di AutoCAD. Nah, jadi di sini saya sudah mempersiapkan dua contoh. Ini untuk yang ulir luar dan ini untuk yang ulir dalam. Misalkan di sini ulir luarnya adalah M20 kali 1,5. Nah, kalau ada M20, berarti diameter yang kita gambar itu adalah sesuai dengan berapa nilai dari M-nya. Yaitu kalau M20, berarti di sini
20 mili saat menggambarnya. Nah, ini untuk ulir luar ya. Nah, lalu di sini tinggal kita offset aja. Tinggal kita offset, yaitu sepanjang dari pitch-nya. Pitch-nya di sini adalah 1,5 ya. Berarti di sini kita offsetnya adalah 1,5. Kita offset setiap sisinya 1,5. Nah, nanti kita pilih dua hasil dari offsetannya ini dan kita ganti ke line width yang lebih tipis yaitu 0,25 seperti ini. Dan jangan lupa di bagian dimensinya ini harus kita edit, kita tambahkan M sebagai simbol kalau itu merupakan suatu ulir dan di sini kali 1,5. Nah, jadi nanti di dalam soal saya akan selalu mencantumkan berapa nilai si pitch-nya ini. Seperti itu. Oke, jadi ini kalau misalkan di dalam satu diameter 20 ini, ternyata ulirnya itu juga sepanjang diameter 20 itu, yaitu di sini sepanjang 30. Nah, kalau misalkan ternyata ulirnya adalah sebagian, jadi misalkan di sini saya copy, nah ternyata ulirnya itu sebagian, biasanya nanti akan ada garis pembatasnya. Jadi ulirnya itu sampai mana? Contoh ulirnya itu sepanjang 15 dari sini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, berarti garis offsetan dari ulernya ini hanya sampai batas dari garis yang ini tadi. Yang kita offset ternyata panjang dari ulernya itu tidak sepanjang diameter 20-nya ini. Ternyata dia hanya sebagian ulernya. Nah, berarti di sini misalkan panjangnya adalah 15 ya. Nah, jadi ini kalau misalkan untuk ulir sebagian, kalau ini untuk ulir yang sepanjang diameter itu. Kan kalau misalkan kita melihat beberapa baut ya, itu kan ada yang ulirnya memang sepanjang dari ujung ke ujung, tapi ada juga baut yang ulirnya itu hanya sebagian aja. Nah, cara menggambarnya dalam gambar teknik itu seperti ini. Seperti itu untuk yang ulir luarnya. Dan yang ulir dalam, kalau misalkan di sini disuruh menggambar ada ulir dalam M8, berarti diameter yang kita gambar pertama kali adalah yang diameter 8-nya dulu. Jadi sesuai dengan angka dari M-nya. Nah, sama di sini kita juga akan meng-offset sesuai dengan pitch-nya, yaitu pitch-nya 1. Jadi arah offsetannya itu sama seperti ulir luar tadi, jadi ke bagian dalam ya, persisinya yaitu 1 mili sesuai dengan pitch-nya ini. Nah, tetapi kalau ulir dalam, yang ditipiskan itu yang diameter 8-nya itu tadi. Jadi kebalikannya dari ulir luar. Kalau ulir luar yang tipis yang kecil, yang diameter kecilnya, kalau ulir dalam yang tipis yang diameter besarnya atau diameter mayor. Nah, jadi seperti itu perbedaannya dalam ulir dalam dan juga ulir luar. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini adalah kita akan menggambar suatu assembly. Nah, misalkan di sini adalah assembly masinis jack. Jadi saya sudah upload untuk PDF dan juga file DWG-nya untuk latihan membuat eh, file assembly ini, untuk membuat gambar assembly ini. Jadi biasanya kalau dalam gambar assembly, urutannya adalah kita akan menggambar per komponennya terlebih dahulu. Nah, jadi berapa banyak komponennya nanti biasanya akan diketahui di dalam soalnya. Lalu gambar assembly dengan referensi gambar dari komponen. Nah, ini yang akan kita lakukan. Lalu di sini ada balonnya yang akan saya jelaskan juga. Dan nanti yang terakhir ada bill of materialnya. Seperti itu.
Nah, jadi totalnya di sini ada 6 komponen. Jadi komponen pertama itu yang ini, lalu komponen kedua itu yang ini, komponen ketiga ini bautnya ini. Nah, ini bautnya dia tidak full ya ulirnya ya. Jadi dia hanya sepanjang sampai sekian aja, hanya sebagian. Lalu di sini ada nutnya atau murnya. Lalu yang kelima adalah part yang ini, dan keenam adalah part yang ini. Jadi totalnya dalam assembly yang sederhana ini hanya 6 komponen saja. Nah, jadi untuk gambar tekniknya dari keenam komponen tersebut itu sudah saya buat di dalam DWG yang saya upload di LMS. Jadi nanti kita bisa langsung praktek saja untuk menggambar assembly-nya. Seperti itu. Nah, di sini perlu kita hafalkan dulu bahwa part satu yang ini namanya adalah base, part 2 itu adalah swivel, part 3 adalah bolt, nah dia adalah bautnya, lalu ada part keempat yaitu ada nut, part kelima yaitu ada screw, dan part keenam itu namanya adalah lock nut. Nah, jadi kita bisa hafalkan dulu dari keenam part yang ada di assembly ini. Nah, jadi nanti dalam etiket setiap gambar atau setiap part itu nanti di bagian judul gambarnya itu nanti diisikan nama dari assembly-nya apa. Nah, jadi nama assembly-nya itu apa di isinya di dalam judul gambarnya. Nah, pada nomor gambar itu nanti diisikan nama sesuai dengan komponennya. Jadi seperti ini tadi ya. Part satu nanti diberi nama base, part 2 diberi nama swivel, part 3 bolt, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti dalam penggambaran assembly harus seperti itu. Nah, jadi nanti harus seperti itu ya. Nah, jadi di sini di dalam file DWG itu sudah saya buat untuk semua gambar teknik dari keenam komponennya ini. Nah, jadi di sini adalah part pertama, part kedua, part ketiga, part keempat, part kelima, dan part keenam. Jadi semuanya sudah saya gambar. Jadi di sini kita akan fokus untuk membuat gambar teknik dari assembly-nya. Nah, jadi nanti dalam UTS 2 dan juga UAS. Jadi nanti soalnya adalah tentang assembly yang dimana nanti kalian diminta untuk menggambar satu persatu dari komponennya plus nanti membuat dengan gambar assembly-nya. Jadi nanti modelnya adalah seperti itu dan semuanya itu nanti ada di dalam satu file, tidak di file yang berbeda. Oke, jadi di sini saya akan langsung saja praktek untuk coba membuat dari gambar assembly-nya. Jadi bisa dibuka untuk file DWG-nya yang dari masinis Jack. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah gambar part satu sampai ke part ke-6 di sini. Nah, jadi prinsipnya dalam menggambar eh, assembly itu kita bisa menggunakan pandangan-pandangan dari setiap gambar yang ada, lalu kita rangkai menjadi satu assembly di etiket yang berbeda. Jadi kita akan lihat, nah seperti ini ya. Jadi kita akan menggambar kedua gambar teknik ini. Jadi yang ini adalah pandangan depan dan yang ini adalah pandangan dari sampingnya. Nah, tapi pandangan depannya ini dipotong karena sebenarnya biar kelihatan di bagian dalamnya ya. Karena kalau tidak dipotong, hanya kelihatan bagian luarannya aja. Padahal kan sebenarnya bagian dalam ini ada yang part kelima ini yang tidak kelihatan dari luar, tapi hanya sebagian aja yang kelihatan. Lalu yang part bolt-nya, yang bautnya ini yang nomor 3, ini juga kalau tidak dipotong dia tidak kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sini untuk part nomor 3 dan nomor 4 itu ketika dipotong mereka tidak ikut terpotong. Sebenarnya ini tergantung lagi dengan standar dari
masing-masing perusahaan biasanya. Tapi kebanyakan kalau di dalam satu assembly itu ada Moore dan baut, itu biasanya dia tidak akan ikut terpotong. Biasanya tetap utuh seperti ini aja. Jadi yang terpotong itu kecuali Moore dan juga bautnya. Nah, jadi kita bisa lihat dulu dari gambar yang sudah ada. Kita akan coba untuk eh, melihat dulu kira-kira apa saja yang nantinya berpasangan. Nah, pasti pertama bisa kita mulai dulu dari part yang nomor satu. Nah, part yang nomor satu di sini punya lubang, di mana nanti lubangnya akan sejajar dengan lubang yang swivel ini. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti dia akan eh, istilahnya masuk atau sejajar ke lubang yang ada di sini. Jadi part 2 akan berpasangan dengan part satunya ini. Dan nanti lubang yang sejajar antara part 2 dan juga part satu ini, dia akan dikunci oleh Moore dan juga baut. Nah, kita sampai ke sini dulu aja ya. Kita akan coba membuat pasangan dari yang ada di sini. Jadi lubang yang ada di part kedua sejajar dengan part yang satu dan nanti dikunci oleh Moore dan juga baut ini. Seperti itu. Nah, kita akan langsung ke part yang satu. Jadi yang eh, sesuai dengan yang ada di contohnya tadi, kita akan gunakan ini. Jadi bisa kita copy aja ya. Kita copy tanpa kita harus mengubah yang ada di gambar teknik komponennya. Misalkan saya taruh sini. Nah, di sini kan hidden ya. Karena ini nanti berupa potongan, jadi semua garis yang hidden nantinya kan akan diganti dengan layer kontur ya. Nah, di sini akan saya pakai layer yang kontur. Nah, karena nanti dia kan jadinya potongan, di kelihatan. Nah, ini adalah lubang yang dia akan sama atau sejajar dengan part yang nomor 2. Di sini ukuran lubangnya adalah 16. Nah, di sini yang ukurannya sama-sama 16 untuk part yang kedua adalah yang ini ya. Berarti yang ini kita akan sejajarkan dengan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi langsung kita rangkai aja sehingga posisinya itu sesuai dengan assembly-nya. Jadi kita bisa gunakan referensi endpoint, midpoint untuk menyambungkan satu benda dengan benda yang lainnya. Contohnya adalah di sini akan saya copy lagi. Saya akan gunakan referensi endpoint di sini dan akan langsung saya pasangkan dengan endpoint yang ada di sini. Nah, jadi kita intinya hanya merangkai aja. Kita merangkai agar komponen satu dengan komponen yang lainnya ini bisa sesuai dengan benda aslinya ketika dia dirangkai. Nah, sebenarnya intinya adalah seperti itu. Nah, jadi kan tadi sama ya di bagian sini, yang lubang ini dia sejajar dengan lubang yang nomor satu. Seperti itu. Oke, selanjutnya lubang yang 16 ini tadi itu akan dimasukkan fastener di situ. Atau istilahnya adalah bautnya. Nah, kepala bautnya nanti akan saya bikin di sini. Berarti ini tidak usah kita rubah posisinya, tinggal kita copy aja. Nah, referensi yang saya pakai adalah endpoint yang ada di sini. Karena nanti akan saya langsung rangkai aja, posisinya adalah di endpoint yang sini. Jadi kepala bautnya ini dia nempel dengan permukaan si yang benda nomor satunya ini ya. Nah, tapi biar pas diameter 16-nya ini sejajar. Nah, jadi langsung kita pakai endpoint yang di sini. Nah, oke. Nah, sudah ditambahkan bolt di situ.
Oke, jadi selanjutnya adalah untuk penutupnya, yaitu murnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini di setiap masing-masing etiket sudah saya kasih nama dari partnya sesuai dengan urutannya. Jadi urut dari part nomor 1 sampai part nomor 6. Sudah saya urutkan dari kiri ke kanan. Seperti itu. Dan ini adalah murnya. Jadi saya copy. Nah, kalau misalkan ada garis seperti ini ya, ada garis untuk ulir. Nah, itu agak hati-hati karena kan nanti dia harus disejajarkan dengan ulir yang ada di sini juga. Nah, itu kan agak bingung ya. Jadi lebih mending kita pakai aja endpoint dari masing-masing sumbu bendanya. Nah, jadi saya pakai endpoint dari sumbu benda aja biar nanti kita bisa ngepasin pas tengahnya ya. Pas tengahnya. Nah, di sini. Oke, jadi saya klik di situ. Nah, tapi karena di bagian gambar soalnya, nah, bagian gambar soalnya ini, baut dan murnya itu bukan merupakan suatu potongan, jadi harus saya hilangkan ya. Nah, jadi di sini arsirnya hilang. Nah, jadi kita pun juga harus teliti, semua yang garis tidak diperlukan itu harus dihapus, dan yang dirubah layernya harus dirubah layernya. Sama seperti tadi dari hidden, dia menjadi kontur. Lalu yang benda satu ini kan juga potongan ya, sehingga kita bisa tambahkan dulu arsir. Sorry, belum saya ganti ke arsir. Terus pakainya ANSI 31. Sini arsir, 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 dan arsir. Nah, seperti ini untuk yang benda nomor satunya. Yang benda 3 dan 4, bold dan juga nutnya ini, dia tidak dipotong ya sesuai dengan soalnya. Jadi kita akan mengikuti gambar soalnya aja dan eh, membuat sesuai dengan arahan dari soalnya. Nah, tapi di sini kan juga garisnya ini tidak ada kalau kita lihat di soalnya. Nah, ini ya, garisnya kan hilang. Ini kan bawaan dari komponen nomor 2 tadi. Jadi akan kita langsung hilangkan aja. Jadi di sini trim, kita trim, kita trim. Jadi kita kalau di assembly ini harus lebih teliti lagi ya. Jadi garis mana yang tidak digunakan harus dihapus atau ditrim, ataupun kalau misalkan garisnya perlu diganti jenisnya, misalkan tadi yang hidden lalu di sini dipotong sehingga kan harus jadi kontur seperti itu. Oke, jadi kita sudah menambahkan 4 komponen pertama, yaitu ada komponen base, komponen swivel, komponen bolt, dan juga komponen nutnya. Kurang 2 komponen lagi, yaitu di sini ada screw, yang nomor 5 screw, dan yang nomor 6 adalah lock nutnya. Jadi kita lihat dulu untuk soalnya. Nah, di sini lock nutnya, nah jadi lock nutnya ini yang nomor 6. Kalau di bagian depan kelihatan seperti ini, kalau dari samping kelihatannya seperti ini. Nah, jadi lock nutnya ini, dia akan nempel bagian bawahnya ini terhadap permukaan atasnya swivel ya, yang nomor 2 ini. Lalu nanti skrunya itu masuk sampai nantinya bagian di sini, bagian permukaan yang paling bawah dari lingkarannya ini, dia nanti akan sejajar dengan permukaan paling atasnya dari si lock nutnya ini. Nah, sejajar. Jadi bagian paling terbawah. Jadi kalau misalkan ada lingkaran, itu kan di sininya nanti ada snap kuadran itu ya. Nah, jadi kuadrannya itu nanti yang akan sejajar di sini. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu jadi di mana nanti untuk menentukan posisinya. Jadi saya akan langsung kembali lagi.
ke bagian gambar AutoCAD-nya. Nah, kita copy dulu untuk skrunya. Saya copy skrunya dulu. Nah, tapi posisinya skru ini dia belum sesuai ya. Jadi kan harusnya dia vertikal. Nah, tetapi vertikalnya ini kan yang bagian lubang tembusnya ini dia di bagian atas ya. Jadi di sini untuk merubah posisinya, kita pakai namanya adalah rotate ya. Rotate atau kita ketikkan RO aja, itu nanti sudah ada pilihan rotate di sini. Jadi tinggal kita enter aja. Terus setelah enter, kita pilih semua objek yang mau di-rotate, klik, terus enter lagi. Terus pilih salah satu sumbu putarnya. Nah, jadi sumbu putarnya ini, terus nanti mau diputar berapa derajat. Nah, karena kita sudah tahu derajatnya adalah 90, jadi kita bisa langsung isikan aja di sini, ketikan 9. Nah, dia posisinya akan berubah seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat di dalam soalnya, di sini semua bagian skrunya itu terpotong. Nah, jadi detail-detail bagian dalamnya si skru ini itu bisa kita hapus saja. Nah, kayak ini ya. Jadi sementara arsennya saya hapus dulu. Nah, terus ini dihapus semua. Kecuali ini ya, garis kontur luarnya ini ya. Nah, jadi detailnya ini nggak ada karena semuanya itu dipotong. Nah, jadi seperti ini. Jadi detailnya dihapus semua tadi, terus akhirnya seluruh bagiannya di sini harus dipotong. Nah, terus di sini kita kan nggak punya referensi untuk di mana posisinya si skru ini. Nah, tapi kita tahu bahwa tadi kan posisinya dia sejajar dengan permukaan atasnya si lock nut-nya ini. Nah, harusnya tadi kita masukkan dulu untuk lock nut-nya. Tapi nggak apa-apa, skrunya kita taruh sini dulu. Nanti langsung kita rangkai. Jadi saya copy untuk yang lock nut. Nah, sama lock nut ini juga harus di rotate dulu. RO. Saya pilih sumbu putarnya di sini. Nah, berarti 90 derajat ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, langsung akan kita pindah. Nah, karena di sini sudah di-copy dari gambar tekniknya tadi komponennya di sini. Berarti sekarang kita pakainya adalah move ya. Nah, jadi biar gampang karena di sini sudah ada sumbu, di sini sudah ada sumbu, kita pakai endpoint sama-sama sumbu aja ya, biar dia pas ada di tengah. Nah, seperti ini. Nah, garis bagian atas inilah yang nanti garis bagian bawah lingkaran ini akan sejajar ya. Jadi kita bisa langsung pindahkan saja, kita move sama-sama biar di tengah kita pakai midpoint aja ya. Midpoint kita sambungkan ke sini. Nah, di sini sudah jadi untuk bagian pandangan depannya. Jadi paling tidak assembly adalah seperti itu. Jadi kita copy dari semua komponen yang sudah ada, lalu kita rangkai menjadi satu assembly di sini. Dan jangan lupa ketika ada yang harus dihapus, harus dihapus. Ketika ada yang harus dirubah, maka harus dirubah. Jadi dilihat-lihat lagi detail dari gambar tekniknya. Nah, dan di sini ada satu bagian yang harus di trim ya. Jadi ini nanti di bagian lock nut-nya, yang di bagian sini, ini harus di trim ya. Ini harus saya trim. Sini pun juga harus saya trim. Nah, saya trim. Oke. Nah, jadi harus saya trim seperti itu. Nah, ini untuk pandangan depannya sudah selesai. Sekarang untuk pandangan sampingnya, dia lebih gampang ya sebenarnya.
Jadi caranya pun juga sama. Nah, jadi di sini saya biar sejajar, saya bikin ada satu garis lurus seperti ini, yang nanti di sini endpoint-nya untuk endpoint dari pandangan yang komponen nomor satu ini. Nah, kalau dilihat dari pandangan sampingnya kan dimulai dari base-nya ini dulu ya. Kita langsung copy dari komponen base-nya. Jadi ini saya copy. Nah, karena di sini ada ujung dari suatu garis endpoint, nah, maka kan referensinya dari pojok kiri sini. Nah, biar sejajar itu ya. Oke, nah karena di sini semua garis yang hidden itu hilang semua, berarti yang di sini bisa kita hapus saja. Ini kita hapus, dan ini kita hapus juga. Lalu part yang kedua, yaitu part yang swivel ini. Nah, di sini kita copy, karena di sini sudah ada center point-nya ya. Jadi kita bisa langsung gunakan center point dari swivelnya. Terus kita copy ke center point-nya di sini. Nah, jadi biar kita rangkainya itu juga sesuai dengan gambar dari 3D-nya. Terus kita trim yang tidak diperlukan. Ini trim ya. Dan sini juga trim. Lalu garis yang hidden ini juga tidak ada semua. Jadi saya hapus. Nah, itu saya hapus. Terus selanjutnya di bagian atasnya itu adalah lock nut-nya ya. Nah ini. Tapi lock nut-nya itu polosan aja. Jadi nanti nggak ada detail di bagian dalamnya. Jadi saya copy lock nut-nya. Saya copy. Nah, saya kasih ke sini. Terus ini saya rotate lagi pakai RO 90 derajat ya. Oke, nah, sini saya hapus. Terus yang ini pun juga sebenarnya hilang semua ya. Nah, jadi hanya kotak biasa seperti ini aja. Terus ini langsung kita move. Saya dari midpoint sini ke endpoint dari sumbunya. Jadi biar pas posisinya pas sama-sama di tengah. Terus yang terakhir adalah skrunya. Nah, tapi skrunya ini hanya kelihatan sebagian aja. Jadi tidak perlu semuanya. Dan sama juga. Jadi nanti kita akan gunakan kuadran dari lingkaran ini. Karena kan tadi sama posisinya adalah bagian paling bawah dari lingkaran ini yang dia akan sejajar dengan permukaan atas lock nut-nya. Nah, jadi kita copy dulu untuk skrunya. Nah, kita pakai pandangannya yang ini ya. Copy. Oke, kita copy di sini. Terus kita rotate. Nah, jangan lupa berarti posisinya yang lingkarannya berarti yang harus ada di atas. Oke, sudah pas 90 derajat. Nah, berarti ini hilang semua. Ini saya trim dulu. Ini saya trim. Nah, ini juga hilang semua. Nah, jadi kan sebenarnya yang kepakai itu nanti kuadrannya yang paling bawah ini, dia akan snap dengan midpoint-nya yang ada di sini ya. Jadi di sini akan saya copy. Jadi saya pakai kuadran ini yang paling bawah, dia sejajar dengan midpoint-nya di sini biar pas juga di tengah ya. Klik seperti itu. Kalau ini misalnya tadi harusnya move ya, ini saya delete aja. Lalu sisanya ini di trim karena tidak kelihatan dari pandangan sini. Oke, nah jadinya adalah seperti ini. Jadinya adalah seperti ini. Oke, nah jadi seperti itu untuk menggambar dari assembly. Nah, jadi nanti waktu mengerjakan soal assembly, nanti urut harus menggambar komponennya dulu,
Nah, dari komponennya tersebut baru digambar eh, assembly-nya ya. Kita tinggal copy-copy aja dari si komponennya ini seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah balon. Oke, jadi adalah balon. Nah, jadi balon itu tuh yang ini nih. Jadi dia akan memberikan penomoran komponen dalam assembly yang nanti akan terintegrasi dengan bill of material. Yang bill of material akan saya jelaskan nanti ya. Jadi balon itu adalah yang ini. Jadi untuk memberikan penomoran pada komponen. Setiap ada komponen yang berbeda, nah maka di situ harus diberikan nomor yang berbeda juga setiap balonnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di dalam satu assembly ada 5 komponen yang sama, nah berarti yang diberikan balon itu hanya salah satunya aja, tidak perlu kelima-limanya. Jadi beda nomor itu hanya untuk benar-benar yang beda komponennya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk membuat balon ini, kita perlu menggunakan atau membuat baru setting dari multi leader. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sendiri di PPT yang nanti akan saya upload juga di LMS. Jadi nanti silakan membuat baru, namanya adalah balon, dan settingannya sudah ada di sini. Nah, seperti itu. Settingannya sudah ada di sini, nanti bisa coba dibuat sendiri. Nah, setelah itu nanti kita akan berikan balon untuk setiap komponennya. Nah, jadi di sini untuk balonnya sudah ada ya. Jadi saya sudah membuat eh, balon di sini. Jadi nanti untuk settingannya silakan langsung dilihat saja di PPT-nya. Jadi di sini akan saya langsung praktek. Nah, pastikan stylenya sudah ke balon. Lalu untuk cara menambahkan balonnya sama, kita akan menggunakan leader juga. Jadi kita klik untuk ujung dari balonnya itu boleh di area sekitar dari benda komponennya, di garis boleh, di endpoint pun juga boleh. Jadi sebenarnya bebas. Tapi nanti kita tinggal mengikuti di soalnya aja. Yang nomor satu itu ada di sini, jadi kita klik dulu sekali. Nah, lalu klik lagi untuk menentukan posisinya nomornya itu ada di mana. Saya klik di sini. Nah, setelah itu nanti akan keluar tag number. Nah, jadi tag number ini nanti langsung kita isikan aja. Yang kita beri nomor tadi kan yang base-nya ya. Base-nya itu adalah nomor satu. Jadi kalau udah kita klik satu, langsung kita oke. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor dua itu di sekitar sini. Jadi saya klik, terus klik lagi di situ. Nah, sini adalah nomor dua. Nah, nanti akan kita rapikan lagi, tapi sementara kita tambahkan dulu aja. Lalu yang nomor tiga adalah di sini. Klik nomor tiga. Terus kita klik lagi. Misalkan saya nomor 4 pengen di sini aja kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting harus jelas bendanya yang mana. Nomor 4, oke. Terus yang nomor 5 screw. Nah, kalau screw misalkan saya mau di tengah-tengah sini aja. Klik, klik nomor 5. Terus yang terakhir yang lock nut, saya akan pilih dari sisi sini lagi. Misalkan saya dari endpoint-nya aja di sini, klik, terus saya klik lagi di sini. Ini adalah nomor 6. Nah, jadi ini adalah cara untuk menambahkan balonnya. Masih cukup simpel untuk caranya. Nah, lalu di sini saya akan coba sedikit rapikan aja. Misalkan nomor satu jadi sini. Nah, jadi nanti yang bisa kita edit pakai yang titik birunya ini ya. Jadi kita klik dulu sekali dari balonnya, terus kita klik di bagian kotaknya itu. Terus di sini bisa kita langsung rapikan aja. Jadi paling nggak dia rapi kalau dilihat secara vertikal gitu ya.
Sini juga, misalkan di sini, nomor 4 di sini, misalkan, lalu nomor 5, misalkan saya ke atasnya aja, nggak perlu mepet-mepet, nggak apa-apa ya. Misalkan saya nomor 5-nya di sini aja, terus nomor 6-nya saya di sini. Nah, jadi paling nggak biar agak rapi gitu ya, untuk peletakan dari balonnya. Nah, ini adalah cara untuk membuat balonnya. Ini saya agak pindahkan ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah cara untuk menambahkan balonnya. Lalu yang terakhir, di sini adalah bill of material. Jadi bill of material itu bentuknya nanti adalah suatu tabel, di mana tabel tersebut itu nanti berisikan masing-masing dari nomor balon yang sudah kita masukkan itu. Jadi nanti setiap beda nomor balon itu akan masuk ke dalam bill of material. Nah, jadi di sini karena total nomor balonnya adalah 6, maka di sini totalnya adalah 6 baris ya, sesuai dengan nomor dari eh, item numbernya itu. Lalu nanti ada informasi lainnya yang terkait dengan nomor komponen tersebut, yaitu nanti masing-masing dari komponen yang sudah diwakili oleh urutan angka, itu nanti bisa kita masukkan informasi apapun sebenarnya. Tapi paling nggak biasanya yang wajib yang harus ada, itu pertama adalah kuantitinya berapa, jumlahnya ya. Jadi jumlah komponen satu dalam assembly ini itu ada berapa? Kalau jumlahnya satu, ya dimasukkannya satu. Kalau jumlahnya 5, ya dimasukkannya 5. Nah, seperti itu. Terus, nama dari komponennya itu apa? Nah, kita masukkan sesuai dengan yang kita sudah tahu tadi. Lalu di sini sebagai tambahannya bisa juga ada materialnya apa. Nah, mungkin nanti ada tambahan lagi deskripsinya apa, atau mungkin beratnya berapa. Nah, itu biasanya tergantung standar dari masing-masing perusahaan sebenarnya. Jadi setiap perusahaan itu pasti tetap ada bill of material, tetapi isinya bisa aja tidak sama untuk informasinya. Nah, itu tergantung lagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi paling enggak ada eh, tiga komponen ini yang paling utama, yaitu kuantitinya, namanya, dan materialnya itu apa. Nah, biasanya tiga ini yang paling penting untuk menjelaskan setiap nomor komponennya, kayak gitu. Nah, kita di sini akan membuat bill of material persis kita samakan seperti soalnya ini aja. Nah, tapi ini kan nomor satunya urut dari bawah. Nah, tapi nanti kita akan buat kebalikannya. Nomor satu sampai nomor 6 nanti urut dari atas ke bawah. Nah, sebenarnya ini tergantung lagi format dari setiap perusahaan ya. Jadi kalau ini mungkin dia urutnya dari atas ke bawah, sorry dari bawah ke atas. Kalau kita nanti dari atas ke bawah. Nah, cara untuk membuatnya, kita akan menggunakan tabel yang ada di sini. Nah, tapi kita harus tahu kolomnya itu mau ada berapa, terus datanya itu ada berapa. Nah, jadi kita lihatnya di sini. Jadi kolom sama data yang ada di sini itu tidak termasuk dengan header dan titelnya ini. Nah, jadi header itu sudah dihitung include ada, titelnya pun dia juga sudah ada sendiri. Jadi kolom dan row-nya ini dia ada di bagian data-datanya ini. Nah, totalnya kan tadi ada 6 ya. Jadi row-nya ini kita cukup 6 aja. Terus kolomnya. Nah, kalau kolomnya kita harus lihat. Kolomnya di sini ada satu kolom, dua kolom, tiga kolom, empat kolom, dan lima kolom. Nah, walaupun deskripsinya ini kosong, tapi nggak apa-apa kita bikin aja. Totalnya adalah 5 ya. Totalnya adalah 5. Kalau sudah langsung kita oke. Nah, saya taruh di bagian luar sini dulu aja. Di bagian atas, sini kasih aja bill of material. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengedit di setiap selnya, kita langsung double klik aja ke arah selnya. Terus kalau udah selesai, langsung kita klik bebas saja. Nah, jadi seperti itu.
Nah, yang di sini pertama kan adalah itemnya kan, nomornya berapa. Terus yang di sebelahnya adalah quantity. Jadi ini sama seperti ngedit di Microsoft Excel ya. Jadi langsung tinggal kita ketik aja. Sini adalah part name. Terus di sini ada material. Terus di sini ada description. Nah, di sini nomor itemnya adalah satu, terus dua, terus tiga, empat, lima, enam. Nah, tapi di sini kan dia jadinya mepet kanan gitu ya. Nah, saya pengen nanti semuanya dari item sampai pojok kanan bawah description ini, semuanya adalah rata di tengah ya. Jadi di bagian senternya. Jadi untuk mengeditnya, kalau hanya mau pilih satu sel aja, seperti ini, tinggal kita klik. Nah, kita langsung pilih alignment-nya itu ada di atas ini. Di sini tersedia dari top right, sorry, dari top left sampai ke bottom right. Nah, saya pengennya yang middle center ini. Nah, itu untuk ngeditnya kan kalau satu per satu. Kalau mau langsung semuanya, langsung kita seret kayak gini aja, drag, sehingga kepilih paling nggak semua selnya. Nah, kalau warnanya krem seperti ini semua, berarti artinya dia sudah kepilih. Langsung kita pilih alignment-nya yang middle center. Nah, nanti semuanya yang kita isi di sini sudah middle center. Nah, ini kan kolom yang item ini terlalu lebar ya. Kalau terlalu lebar, kita bisa klik dulu di salah satunya. Jadi sebenarnya mau kita klik di sel mana aja itu nanti akan sama. Di sini yang harus kita edit adalah titik birunya ini. Jadi kita klik sekali aja, terus bisa kita geser untuk menentukan berapa lebarnya. Seperti itu. Jadi sama aja kalau misalkan quantity tadi kan isinya satu semua ya. Satu, 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 dan sini ada satu. Oke, jadi tadi kan saya ngeditnya dari headernya kan, dari nama kolomnya itu. Saya juga bisa dari bagian sini. Saya klik lagi, terus saya geser aja. Nah, itu pun juga bisa. Jadi nggak harus di bagian header dari setiap nama kolomnya ini. Nah, part name kita isi base, nomor dua adalah swivel, nomor tiga adalah bolt, nomor empat adalah nut, nomor lima adalah screw, nomor enam adalah lock nut. Nah, materialnya itu sama ya. Jadi milk, steel, milk, nah seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi kan kalau misalkan yang quantity tadi seharusnya kan semuanya sama ya. Isinya kan satu, 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 satu. Nah, kalau misalkan biar kita nggak usah ngetik satu-satu, tadi kan kalau cuma ngetik satu kan cepat ya. Tapi kan di sini ada still milk. Nah, ini kan kalau misalkan kita isi 6 sel ini kan lumayan banyak juga. Nah, kita bisa menggunakan cara CTRL-C dan nanti ke sel baru untuk pastenya atau CTRL-V. Nah, jadi bisa kita copy aja. Atau kalau misalkan kita klik kanan, kita juga bisa klik copy di situ. Terus kita klik kanan di bagian yang sel baru ini, terus paste. Terus langsung di paste. Jadi kita klik dulu ke sel yang baru, langsung paste, terus paste lagi, sini juga paste lagi. Nah, seperti itu. Misalkan yang material ini mau saya agak kecilin dikit, yang part name pun juga saya kecilin sedikit, yang description mungkin juga saya kecilin sedikit. Nah, di sini sudah selesai untuk bill of materialnya. Jadi letak dari bill of material itu sebenarnya sangat bebas kok. Tidak ada harus di sebelah-sebelah mana gitu.
Tapi kalau kita lihat dari etiketnya ini, satu-satunya yang paling masih longgar itu adalah di bagian pojok kanan bawah sini ya. Jadi cara untuk memindahkan, jadi kita bisa klik sekali dulu di bagian tabelnya. Jadi kliknya jangan di selnya ya. Kalau kita klik selnya, nah nanti kita akan editnya di bagian selnya. Tapi kita kayak kliknya paling nggak minimalnya di sekitar garisnya aja. Jadi kita klik, nah di sini kan keluar nih titik-titik mana yang bisa digunakan sebagai referensi. Jadi akan saya move. Nah, saya pakai di pojok kanan bawah sini. Sorry, kiri bawah. Pojok kiri bawah sini dan saya pepetin aja di pojok kiri bawah sini. Nah, seperti itu. Tidak harus di pojok kiri bawah sini harus endpoint, tapi sebenarnya paling enggak ya di sekitar sini aja nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita sudah membuat gambar assembly, membuat balon, dan juga membuat bill of materialnya. Nah, jadi silahkan dicoba-coba dulu saja sampai bisa untuk membuat ini, gambar assembly, balon, dan juga bill of materialnya. Oke, jadi silahkan coba dibuat lagi kalau misalkan masih bingung. Untuk materinya sudah selesai sampai ke bill of material ini saja. Dan paling enggak ini kan hasil jadinya kira-kira seperti ini. Oke, jadi kalau gitu sekian dari materi hari ini. Silakan selamat mencoba untuk membuat gambar assembly drawing-nya secara lengkap seperti ini. Baik, sekian dan terima kasih.